Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-186. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar dari Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan lebih mendalam, mari saya mau mengajak kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan memohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau setia. Dan kami percaya banyak hal yang kami nikmati dalam hidup kami, yang bahkan seringkali kami tidak sadari. Semuanya adalah bagian daripada pemeliharaanmu, pertolonganmu, dan Engkau selalu setia menuntun dan membimbing kehidupan kami. Di kesempatan kali ini Tuhan, kami mau duduk bersama-sama, diam dan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengajar kami, bahkan pemahaman-pemahaman yang sulit untuk kami mengerti. Roh Kudus kiranya mencelikan pikiran kami, menuntun kami, supaya kami boleh memahaminya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan kita di kesempatan kali ini secara pribadi memiliki makna yang sangat simbolik ya. Terus terang, pembacaan atau nas renungan ini saya juga banyak kali kurang mengerti.
Karena untuk kita bisa memahaminya, kita juga harus melihat konteksnya di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kenapa saya bilang bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita sebagai orang Kristen memang harus memiliki keduanya. Tanakh Ibrani atau perjanjian lama itu berisi nubuat-nubuat, gambaran-gambaran baik dari para nabi, kemudian dari Torah Musa, kemudian juga dari tulisan-tulisan, dan penggenapannya itu ada di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul. Kisah perjalanan Kristus memberitakan Injil. Sekali lagi, Injil itu apa? Kabar sukacita, kabar keselamatan yang datangnya dari Mesias. Nah saudaraku, firman ini juga, nas pembacaan ini juga banyak kali disalahpahami. Dari beberapa perikop sebelumnya, kita sudah membaca perjalanan Kristus menuju ke Yerusalem. Karena ini sudah sampai pada sepertiga terakhir dari kisah penyaliban menuju penyaliban Kristus ya. Jadi ini adalah kisah terakhir. Ibaratnya kalau film itu sepertiga cerita terakhir, ini sudah mau endingnya ini, sudah mau berakhir. Jadi Yesus memasuki Yerusalem, menuju Yerusalem, memasuki Yerusalem, di mana dia akan nantinya menggenapkan apa yang sudah ia katakan bahwa ia datang untuk menjadi anak domba yang tersembelih atau anak domba yang menebus dosa manusia, saudaraku. Pemahaman ini sulit, pemahaman ini seringkali disalahpahami oleh pembaca-pembaca dan orang pada masa itu juga menyalahpahami apa yang Yesus katakan. Kebanyakan dari mereka berharap Yesus dengan segala kemuliaan, dengan segala pesonanya, dengan segala kebijaksanaannya akan menjadi raja yang menggenapi gambaran seorang Mesias. Hanya saja, apa yang menjadi persepsi mereka, keinginan mereka, gambaran mereka mengenai Mesias, itu tidak sama dengan apa yang digenapi oleh Tuhan. Mereka hanya memandang Mesias hanya sebatas seorang raja keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel, yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Sementara kedatangan Yesus jauh lebih daripada itu. Yesus datang tidak hanya sekedar untuk bangsa Israel. Yesus datang untuk umat manusia. Ia datang untuk membebaskan mereka bukan dari Romawi, tapi dari belenggu dosa, dari belenggu iblis. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, di bawah kekuasaan si jahat, dan Yesus ingin merebut semua itu. Ingin mengembalikan manusia kepada kodratnya, kepada panggilannya yang semula. Ya, ini berkuasa atas dunia ini. Menjadi partnernya Allah, menjadi sahabatnya Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Saudara tahu seteru itu apa upahnya? Maut, kebinasaan. Neraka itu tidak diciptakan oleh iblis. Neraka itu justru disiapkan oleh Allah untuk iblis dan pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis dan kroni-kroninya dan orang yang menjadi musuh Allah, tempat penghukumannya ya di dalam neraka, saudaraku ya. Saya tidak berusaha menakut-nakuti, tapi saya ingin meluruskan pemikiran kita semua. Bahwa Yesus datang untuk menebus. Dan kesempatan ini hanya sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak lagi menghargai korban penebusan dari Kristus, maka tidak akan ada lagi korban yang bisa menyelamatkan saudara. Bahkan amal ibadah saudara sekalipun tidak akan menolong saudara. Karena ini memang satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan yang ditawarkan. Tidak ada inisiatif manusia untuk menyelamatkan dirinya. Saudaraku ya. Dan apapun yang dikerjakan manusia di dunia ini akan menjadi sia-sia belaka.
Tidak ada satupun yang bisa menebus saudara dari yang namanya kematian atau maut. Semuanya harus dibayar dengan domba yang tak bercacat celah, korban yang sempurna. Dan inilah tujuan daripada Kristus Tuhan, Sang Firman itu menjadi manusia. Ia harus menyelesaikan, menggenapi apa yang sudah diberitakan oleh para nabi di zaman-zaman yang dulu. Gambarannya sudah jelas. Ketika Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Bagaimana caranya Tuhan bisa memberikan mereka pakaian? Tentu binatangnya harus disembelih dulu, kemudian harus mati, darahnya tertumpah, baru kulitnya diambil untuk menutupi tubuh manusia. Manusia berusaha untuk membuat pakaian dari dedaunan, tetapi Tuhan membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang yang sudah mati. Gambaran daripada keselamatan itu tidak bisa oleh karena usaha kita, tetapi itu adalah oleh karena pengorbanan. Ya, kulit binatang itu menggambarkan anugerah Tuhan yang bisa menutupi ketelanjangan kita, yang bisa menutupi aib kita, dosa kita. Jadi gambaran ini dibawa kemudian sampai ke zaman Paskah. Ya, Tuhan memerintahkan pada hari raya Paskah ada domba yang disembelih, kemudian darahnya disapukan di ambang tiang-tiang pintu, di ambang-ambang pintu, supaya ketika malaikat maut lewat, setiap rumah yang diolesi dengan darah itu, malaikat akan lewat dan tidak akan ada kebinasaan di dalamnya. Itu adalah gambaran bahwa di mana ada anak domba yang disembelih, darahnya tercurah dan disapukan dalam setiap hidup orang percaya, maka maut atau kematian akan melewati kehidupan kita. Ya, tidak cukup sampai di situ, Yesus menggenapkannya di atas kayu salib. Silahkan orang di luar sana menghina Yesus telanjang, menghina Yesus ngapain Tuhan mati di atas kayu salib. Semuanya ada inisiatif Tuhan. Kelak engkau yang hari ini tertawa, engkau akan menangis di hadapan Tuhan. Karena pengharapanmu hanya Dia. Tidak ada satupun yang bisa membela engkau di hadapan tahta pengadilan anak domba Allah, kecuali sang anak domba itu sendiri. Maka takutlah akan Dia. Maka hormatilah Dia. Maka takutilah Dia. Kalau Tuhan memberikan cuma satu kali kesempatan ini, dan engkau mengabaikannya, maka sekalipun engkau menangis dengan mencucurkan darah, engkau lebih-lebih yang sudah menjual keselamatan itu, hanya untuk menikmati dunia ini. Suatu saat nanti, engkau tidak akan bisa menerima kembali keselamatan itu yang sudah engkau lepaskan, hanya untuk menikmati dunia ini. Hai dengar engkau yang menukar keselamatanmu dengan kacang merah, semangkuk kacang merah seperti Esau. Hai engkau yang menukar keselamatanmu hanya untuk cinta dari seorang wanita atau laki-laki. Hai engkau yang menukar keselamatanmu itu dengan jabatan, dengan harta di dunia ini. Suatu saat nanti ketika engkau berdiri di hadapan Yesus, engkau menangis meraung-raung, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Itu harganya mahal. Jangan engkau mencoreng wajah Tuhan Allahmu. Hargai anugerah keselamatan yang sudah engkau terima. Kau boleh jatuh, tetapi jangan sampai engkau mengkhianati kasih anugerah Tuhan. Jangan sampai engkau menjual itu untuk kebahagiaanmu di dunia ini. Kebahagiaan setiap kita di dunia ini adalah berjalan bersama Tuhan. No matter what keadaanmu, engkau susah, engkau miskin, apapun itu, jangan menyangkali Tuhan Allahmu. Jangan meninggalkan Dia. Mari saudaraku, kita mau lihat terlebih dahulu kebenaran ini yang kiranya boleh mencelikan setiap kita. Saya juga kurang memahami awalnya kenapa Yesus harus memerlukan keledai. Kenapa keledainya harus keledai yang muda yang belum pernah dipakai? Apa alasannya Yesus seperti melakukan parade berkeliling masuk ke Yerusalem? Ternyata semuanya adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, saudaraku ya. Menurut sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, ini sejarawan Yahudi adalah orang Yahudi. Dia bukan murid Yesus, saudaraku. Dia adalah sumber yang netral. Dia penulis di abad yang pertama. Dia terkenal dan dia juga menceritakan tentang keberadaan Yesus. Bisa dikatakan data historis, validasi atau validitas dari pribadi Kristus dicatat oleh
Flavius Josephus ini salah satunya adalah seorang sejarawan ya Yahudi. Pada waktu menjelang hari raya Paskah, ya, Yerusalem itu penuh sesak. Ini momen di mana ayat yang baru saja kita baca itu sedang terjadi ya. Jadi peziarah itu datang dan jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Bahkan kadangkala bisa lebih, saudaraku, pada tahun-tahun tertentu. Ya. Jadi kota itu sangat padat. Semua orang menunggu sesuatu. Namun saudara perlu mengingat bahwa bangsa Yahudi pada waktu itu masih hidup di bawah penjajahan Romawi. Ya, mereka sedang berharap, kapankah Mesias datang? Nah, di tengah suasana seperti itu, Yesus melakukan tindakan yang sangat simbolis. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus menyuruh mengambil seekor keledai? Markus 11 ayat 2. Jawabannya tentu bukan karena Yesus capek berjalan. Karena dalam pelayanan Yesus, ia berjalan terus. Selama 3 tahun pelayanannya, ia hampir selalu berjalan kaki. Ya, kecuali kalau menyeberangi danau, ya, dia naik perahu, tapi ada kadangkala dia juga berjalan di atas air, saudaraku ya, untuk menyatakan kemuliaan mujizatnya di hadapan murid-muridnya yang kurang percaya. Ya, hampir selalu ia berjalan kaki. Namun kenapa tiba-tiba sekarang ia meminta keledai? Mengapa sekarang ia memakai keledai? Karena Yesus sedang menggenapi nubuat. Nah, ini pentingnya kenapa kita perlu perjanjian lama. Karena perjanjian lama mencatat nubuat yang ditulis oleh nabi-nabi mengenai Mesias. Dan penggenapannya ada dalam perjanjian baru. Nubuat itu ada dalam Zakaria 9 ayat 9. Yang berkata, lihat, rajamu datang kepadamu. Dan seterusnya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Saudaraku ya. Oke, kita akan baca ayat lengkapnya ya. Ayat lengkapnya itu ada di dalam Zakaria 9 ayat 9 yang berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi saudara lihat di sini ya. Ini adalah alasan utamanya. Yesus sengaja melakukan tindakan ini. Karena dalam dunia Alkitab, tindakan ini seringkali disebut tindakan simbolis yang dilakukan oleh seorang nabi. Misalnya, Yeremia mematahkan kendi ya. Kemudian Yehezkiel tidur di satu sisi tubuhnya. Ada juga yang ekstrim. Hosea disuruh menikahi perempuan sundal dan ia lakukan. Ini disebut dengan prophetic sign act. Ya. Aksi profetik ya. Aksi tanda aksi profetik. Nubuat seperti itu. Yesus juga melakukannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa keledai? Ya. Ini bagian yang seringkali disalahpahami. Banyak orang berkata, mengapa keledai? Apakah karena Yesus rendah hati? Itu benar, tapi belum lengkap. Nah, saudara perlu tahu bahwa dalam budaya Timur Tengah, keledai itu bukan simbol kemiskinan. Karena orang mungkin akan berpikir, kenapa Yesus nggak naik kuda ya? Kok malah keledai? Justru raja-raja Israel juga pernah mengendarai keledai, saudaraku. Contohnya Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Dia dikatakan di sana diarak memakai bagal kerajaan Daud. Bagal itu ya keledai. Artinya keledai itu bukan kendaraan hina, melainkan kendaraan seorang raja yang digambarkan datang membawa damai. Ya, saudaraku ya. Jadi aplikasinya gini. Yesus sudah menggambarkan kedatangannya ke dunia pada saat itu adalah membawa perdamaian yang datangnya dari sorga kepada umat manusia. Inisiatif keselamatan atau perdamaian itu datangnya dari Tuhan. Karena manusia ini tidak berdaya. Mereka udah jatuh dalam dosa dan apa yang dipikirkannya adalah semua keinginan-keinginannya. Mereka tidak mampu untuk berdamai dengan Tuhan. Dan keinginannya pun berdamai mungkin tidak ada. Jadi inisiatif itu datang dari sorga, dari Tuhan. Makanya datang menaiki keledai adalah gambaran seorang raja yang membawa damai.
Bagaimana kalau kuda? Kalau raja datang naik kuda itu artinya bukan damai, saudaraku. Itu artinya perang. Jadi ada kontras, kuda itu menggambarkan peperangan, sedangkan raja naik keledai itu menggambarkan ia sedang membawa damai. Yesus datang bukan untuk menghancurkan Roma dan memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Ia datang justru untuk menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan yang ketiga, ada detail yang ditulis oleh Rasul Markus, ya, oleh Markus pada waktu itu. Mengapa keledai yang belum pernah ditunggangi? Pertanyaannya, mengapa? Selain dari apa yang sudah kita baca tadi, keledai muda dikatakan di situ, ya. Dalam Perjanjian Lama dikatakan sesuatu yang dipakai untuk tujuan kudus itu seringkali memang belum pernah dipakai. Misalnya korban persembahan itu memang harus disiapkan, harus diternakkan seperti itu, ya. Belum pernah dipakai buat kerja keras dan sebagainya. Memang dikhususkan seperti lembu korban, kemudian abu lembu merah, ya, dan lain sebagainya. Jadi keledai muda dalam hal ini yang belum pernah dipakai ini memang dipersembahkan khusus untuk sang raja, ya, sang raja damai. Sampai sejauh ini saudara sudah mulai paham, ya? Pertanyaan yang keempat, mengapa Yesus berkeliling masuk ke Yerusalem? Sekali lagi ini merupakan penggenapan dari Zakaria tadi yang sudah kita baca, Zakaria 9 ayat 9. Yesus masuk ke Yerusalem tidak hanya sekedar melakukan parade. Dalam budaya Yahudi, kalau ada seorang raja datang memasuki kota, itu bicara ia sedang mengambil haknya. Artinya, di sini ia sedang mengumumkan dirinya sebagai seorang raja sekaligus Mesias. Tetapi uniknya, ya, kalau raja itu, ya, kalau raja secara literally, secara fisik, raja secara sekuler, secara duniawi, itu pasti akan melakukan parade dan menuju ke istana. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia sedang menuju ke Bait Allah. Karena pusat kerajaan Allah bukan istana Herodes, melainkan hadirat Tuhan. Nah, ketika Yesus melakukan parade perjalanan menggunakan keledai ini, muncul pertanyaan yang kelima, mengapa orang-orang menghamparkan pakaian mereka menyambut Yesus dan menghamparkan itu di atas tanah supaya Yesus lewati dengan keledainya? Tahukah saudara, ini bukan sambutan biasa. Dalam Perjanjian Lama, menghamparkan jubah itu adalah bentuk pengakuan kepada raja. Jadi mereka meyakini Yesus itu betul-betul adalah raja yang dinubuatkan. 2 Raja-Raja 9 dikatakan ketika Yehu diangkat menjadi raja, orang-orang menghamparkan pakaian mereka, artinya kami tunduk. Ya. Bukan cuma itu, bukan cuma pakaian. Orang-orang disebut mengambil ranting. Kalau dalam Markus, ya, mereka mengambil ranting-ranting. Ya, kalau di dalam Injil Yohanes itu memberikan penjelasan yang lebih jelas. Disebutkan di situ daun palma atau daun palem, ya. Yohanes 12 ayat 13. Jadi daun palma pada masa itu adalah lambang kemenangan dan pembebasan nasional. Ya, contohnya beberapa abad sebelumnya ada yang namanya keluarga Makabe itu mengambil simbol palma sesudah membebaskan Israel dari penjajah Yunani. Jadi ketika orang melambaikan daun palma, mereka sedang berkata, kami berharap engkau membebaskan kami. Masalahnya, mereka tuh berharap Yesus ini datang sebagai seorang pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Sedangkan faktanya, Yesus datang untuk membebaskan seluruh manusia dari dosa. Saudaraku, lihat di sini. Simbol yang berikut. Apa arti Hosana?
Orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Hosana ini berasal dari bahasa Ibrani, yakni Hoshiana, yang artinya, tolong selamatkan kami sekarang. Awalnya Hosana itu adalah sebuah ungkapan doa. Lama-kelamaan menjadi seruan pujian. Jadi ketika orang berteriak Hosana, mereka sedang berkata, Tuhan selamatkan kami. Setelah Hosana ada kalimat berikut, diberkatilah dia yang datang. Ya, ini adalah kutipan dari Mazmur 118, saudaraku ya. Kutipan dari Mazmur 118, dan Mazmur ini memang sering dinyanyikan pada hari raya Paskah. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, pada waktu itu lagu Mesias sedang dinyanyikan. Sungguh luar biasa, saudaraku. Dan menariknya di sini menjadi pertanyaan yang terakhir. Mengapa Yesus ketika dia berjalan bersama dengan keledai ini memasuki Yerusalem, dia hanya melihat-lihat bait Allah. Ya, Markus berkata, Yesus melihat sekeliling. Mengapa? Karena besoknya ia akan menyucikan bait Allah. Jadi hari pertama parade ini ia datang sebagai raja. Hari kedua nanti ia datang sebagai hakim. Bagaimana ia menyucikan bait Allah, saudaraku? Tentu saudara pernah dengar ceritanya ya. Bagaimana kemudian Yesus memasuki bait Allah itu dengan penuh kemarahan, saudaraku ya. Dia melakukan satu tindakan yang eksplosif ya. Nanti kita akan baca, saudaraku ya, bagaimana dia mengusir penjual-penjual meja-meja penukar uang. Dia menyucikan bait Allah pada hari kedua. Yang hari pertama ini dia datang sebagai raja. Dia menyatakan penggenapan daripada seorang raja yang memasuki Yerusalem. Seorang Mesias, keturunan Daud. Yang kedua, dia akan datang sebagai hakim untuk membersihkan, menyucikan bait Allah yang disalahgunakan, saudaraku ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya manusia, orang-orang di sekitar berseru Hosana, Hosana. Karena apa? Karena mereka terbawa suasana dan mereka melihat Yesus itu sebagai gambaran yang sempurna. Raja yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi lucunya, beberapa hari kemudian, sebagian besar di antara mereka yang tadinya berteriak Hosana, akhirnya berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Bertolak belakang karena apa? Karena Yesus yang kemudian ditangkap, dianiaya, menggotong salib, memikul salib itu menuju ke Golgota, tidak seperti ekspektasi mereka. Makanya mereka berteriak salibkan dia. Manusia berubah-ubah sesuai dengan situasi, tetapi cuma Tuhan yang setia menggenapkan atau menyelesaikan rencananya, janjinya. Mari kita pelajari, saudaraku ya, bahwa Yesus di sini adalah Mesias yang dijanjikan. Bukan Mesias versi manusia, tapi ini versi Allah untuk menyelesaikan dan mengerjakan rencana Allah. Ya. Dan seringkali Tuhan datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak kali juga, saya percaya Tuhan banyak kali juga menjawab doa kita tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi dia tetap Tuhan, dia berdaulat. Maka untuk itu, biarlah kedewasaan rohani kita membuat kita boleh bersyukur. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, bahkan tidak menjawab sama sekali doa kita, tentu kita akan memahami maksud dan kehendaknya. Itu adalah kedewasaan rohani. Jangan pernah mencurigai Tuhan, saudaraku. Dia punya maksud dan rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan dia. Karena iblis pasti akan selalu berbisik di telinga kita. Engkau kurang dikasihi. Engkau dihukum oleh Tuhan. Itu oleh karena engkau melakukan ini itu, makanya Tuhan menghukum engkau. Selalu kata-kata di telinga kita. Engkau tidak cukup baik
untuk menerima berkat Tuhan. Engkau tidak cukup kudus hidupmu. Padahal siapa kita ini yang kudus? Setiap hari pikiran kita selalu menginginkan segala hal yang di dunia ini. Segala hal yang kudus dari mulut kita hanyalah pengakuan dosa kita. Pengakuan bahwa kita membutuhkan Dia setiap hari. Mari saudaraku, banyak hari ini orang memiliki ekspektasi tentang Yesus yang bisa mereka setir, yang mereka bisa atur. Gambaran Yesus yang sesuai dengan kemauan mereka. Yesus yang memberi kesehatan, keberhasilan. Yesus yang melipat gandakan berkat. Yesus yang mengembalikan persepuluhan. Yesus yang mengembalikan buah sulung yang mereka tabur. Yesus yang menjanjikan kepada mereka uang yang miliaran. Yesus yang seperti itu yang dikehendaki orang hari-hari ini. Tapi mari kita jangan menciptakan Yesus versi kita, nanti kita kecewa. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Bukan seperti apa yang kita mau, tapi biarlah pribadi Yesus yang sesungguhnya saja, yang apa adanya. Kalau saudara sampai tua, menanti-nantikan anak, umur udah 30 tahun, belum kunjung dikasih keturunan, apakah engkau akan kecewa dengan Tuhan? Engkau sudah berdoa? Apakah engkau mencurigai Dia jahat? Kami pernah mengalami hal itu, menanti-nantikan anak sampai 4 tahun tidak kunjung mendapatkan anak. Sampai kami berdua istri bersatu di dalam doa. Bersama-sama kami bilang, berdoa, bersehati, kami katakan, Tuhan, sekalipun seumur hidup kami hanya berdua saja. Tidak punya anak, tidak apa-apa. Seumur hidup kami akan tetap mengikuti Engkau, melayani Engkau. Kami akan tetap setia percaya kepada Engkau. Kami tidak menuduh Engkau jahat. Dan setelah itu kami melupakan doa itu. Kami melupakan keinginan kami. Setahun kemudian istri saya hamil. Tuhan hanya butuh kerendahan hati kita. Pengakuan kita. Bahwa kita memerlukan Dia. Saudaraku ya. Kedewasaan akan membuat kita bisa menghandle berkat Tuhan. Seorang anak TK tidak akan pernah bisa dikasih NMAX. Sekalipun saudara berpikir bahwa itu hadiah ulang tahun yang ideal, ya NMAX itu akan menimpa dia dan dia akan patah tulang, saudaraku. Ya, ini saya menyebut brand kendaraan ya. Tuhan akan memberikan semuanya itu tepat dan indah pada waktunya. Tapi kalau toh Tuhan tidak memberikan, kiranya engkau tetap memuji, memuliakan Dia. Seperti siapa karakter atau tokoh di dalam perjanjian lama? Ayub. Dia tetap memuliakan Tuhan. Setelah tragedi yang Ayub alami, ya, dia tetap memuliakan Tuhan dan Tuhan berkata, tidak satu kali pun Ayub berdosa dengan mulutnya terhadap aku. Maka hati-hati kalau kesah saudara. Bangsa Israel pun dihukum oleh karena menggerutu, mengeluh di hadapan Tuhan. Ya, ucapan syukur itu adalah tanda kedewasaan, tanda iman. Tanda percaya sekalipun kita tidak melihat. Mari, jangan menggunakan ekspektasi kita untuk menilai Tuhan. Biarlah kita yang menuruti Tuhan kita, sesuai dan seturut dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Apakah kita menyambut Kristus oleh karena kita happy, oleh karena kita senang dengan apa yang Dia beri, dengan janji-janjinya? Ya, karena kita menerima iming-iming, maka kita seperti bangsa pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu menghamparkan pakaian, mengambil dedaunan palma, kemudian berseru-seru. Tapi beberapa hari kemudian mereka berubah. Itulah manusia. Mari saudara, dalam susah, dalam senang, kita tetap percaya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan memang itu membutuhkan waktu, saya katakan. Tidak bisa. Apa yang saya sampaikan ini pun disarikan dari perjalanan hidup yang tidak enak. Saya pun, siapa bilang tidak pernah merasa kecewa mengikuti Tuhan? Pernah. Ya, bukti kekecewaan kita itu biasanya kekhawatiran. Bukti kekecewaan kita itu biasanya air mata. Kenapa? Kenapa orang yang jauh daripada engkau hidupnya makmur?
Kenapa orang yang tidak mengenal Engkau kok mereka diberkati berlimpah-limpah? Kenapa orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan kok mereka malah diganjar kebaikan dan sebagainya? Tapi aku yang sungguh-sungguh seperti kesakitan. Tapi Tuhan juga memberikan itu gambaran kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Supaya saudara tidak kecewa. Bahwa Tuhan berkata, aku meletakkan mereka di tempat yang licin. Sementara saudara berjalan dekat Tuhan. Ya, hari ini orang tidak melihat. Hari ini kita mengidolakan banyak artis. Saya berharap kelak saudaraku, ketika engkau dalam kerajaan yang kekal, orang akan iri melihat engkau. Karena engkau berjalan dekat dengan Tuhan. Ya saudaraku ya, ini sebagai sebuah semangat bagi saudara. Ya, sukacita bagi saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau mengajar kami. Dan kami dengan kerendahan hati membuka hati dan pikiran kami untuk menerima benih firman-Mu yang mengajar kami, mencelikan kami. Jauhkan dari hati kami hati yang keras. Dan biarlah benih firman itu boleh tumbuh di tanah yang subur. Mereka boleh bertambah-tambah menjadi dewasa. Firman itu akhirnya boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.